proklamasi. Tahukah kalian, kota-kota di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan belum sepenuhnya merdeka. Mereka masih tetap melawan para penjajah agar mereka mendapatkan kemerdekaannya. Hal ini yang dirasakan oleh para warga Manado untuk mencapai kemerdekaannya. Awal mula peristiwa ini terjadi pada tanggal 14 Februari 1946 di Manado, Sulawesi Utara, yang dimana peristiwa ini merupakan peristiwa penyerbuan markas militer Belanda yang berada di Teling, Manado. Ada tokoh-tokoh yang memberi arti besar dalam pertempuran Merah Putih. Mereka adalah Charles Chois Taulo, Sersan Wisan, Bernard Wilhelm Lapian. Apa sih yang melatar belakangi peristiwa Merah Putih ini? Jadi, peristiwa ini terjadi sebagai bentuk perlawanan masyarakat Sulawesi Utara terhadap provokasi yang dilakukan oleh Belanda. Pada saat itu, Belanda mengklaim bahwa kemerdekaan Indonesia hanya untuk Pulau Jawa dan Sumatera. Gimana sih bisa terjadinya peristiwa Merah Putih tersebut? Jadi, kronologinya saat itu masyarakat di Manado baru mengetahui kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945. Setelah mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka, masyarakat Manado bergegas mengibarkan bendera merah putih di berbagai tempat, termasuk kantor-kantor bekas penjajah Jepang. Meski sudah merdeka, Belanda masih ingin menguasai Manado. Pada 1945, pasukan Belanda atau Netherlands Indies Civil Administration datang ke Manado. Saat itu, masyarakat Manado dengan tegas menolak Belanda. Perlawanan rakyat Manado pun dimulai. Suasana di Manado dan sejumlah daerah seperti Tomohon dan Minahasa pun memanas. Puncaknya terjadi pada 14 Februari 1946. Presiden Manado, Bernard Wilhelm Lapian, Letnan Kolonel Charles Chois Taulo, dan Sersan Wisan menggerakkan pasukannya untuk mengambil alih markas militer yang dikuasai Belanda. Rakyat dari kalangan pribumi pun ikut dalam penyerbuan itu. Mereka pun mengibarkan bendera merah putih di atas gedung tangsi militer Belanda. Rakyat juga tak segan-segan merobek bendera triwarna Belanda menjadi bendera merah putih. Perebutan tangsi militer Teling dan penurunan bendera triwarna yang diganti bendera merah putih berhasil memukul mundur Belanda dan pasukannya. Gimana sih akhir peristiwa Merah Putih ini? Jadi, akhir dari peristiwa Merah Putih ini tidak semulus seperti yang dibayangkan. Ambil alih kekuasaan dari Belanda ini tidak berlangsung lama. Pada bulan Maret 1946, kapal perang Belanda Piet Hein tiba di Manado dengan membawa pasukan sekitar 1 batalion. Kedatangan mereka itu disambut oleh pasukan KNIL yang memihak Belanda. Pada awalnya, pihak Belanda mengundang para pemimpin Indonesia untuk melakukan perundingan pada tanggal 11 Maret 1946. Namun, ternyata hal tersebut merupakan strategi Belanda untuk kembali menguasai wilayah Sulawesi Utara, terutama Manado. Ternyata Belanda memiliki tujuan utama, yaitu
ingin menahan para pemimpin Sulawesi Utara. Hingga pada akhirnya, ajakan untuk berunding tersebut melemahkan para pejuang rakyat Sulawesi Utara. Pada akhirnya, Belanda berhasil kembali menguasai wilayah Sulawesi Utara. Dari peristiwa Merah Putih tersebut, banyak nilai-nilai perjuangan yang kita bisa ambil dan kita teladani. Nilai-nilai perjuangan tokoh dalam peristiwa Merah Putih di Manado antara lain keberanian, patriotisme, cinta tanah air, dan semangat untuk mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh seperti Letnan Kolonel Taulu, Sersan Wisan, dan tokoh sipil seperti Residen Lapian menunjukkan sikap rela berkorban demi bangsa dengan merebut markas militer Belanda dan mengibarkan bendera merah putih sebagai simbol perlawanan dan kedaulatan Indonesia.